Kita ke Bapak Anas dulu deh. Pak Arief, 4.500 nggak masuk, nggak cuan Pak. Berapa? Nggak cuan, Kalau 4.500. 4.500. Baik. Jadi pertama-tama terima kasih dulu Mbak Brigita, Pak Agus, Pak Andi Akmal. Kita berkesempatan untuk bertemu dan menjelaskan. Jadi apa yang dilakukan Badan Pangan Nasional ini sebenarnya harus menyeimbangkan antara hulu sekali lagi di tingkat petani, kemudian penggilingan padi, baik yang besar maupun yang kecil, kemudian kita punya bulog yang kita minta tugaskan untuk menyerap ya supaya harga di tingkat petani tidak anjlok, kemudian di tingkat konsumen. Jadi tugas Badan Pangan Nasional ini harus menyeimbangkan profit atau keuntungan di semua lini. Ya. Sehingga kalau misalnya disampaikan ada yang GKP di bawah 4.000, itu tugasnya kita semua, bulog, serap. Jadi kalau Komisi 4 Pak Andi Akmal itu kita semua udah confirm yang kita sering duduk di sini ya. Itu kalau angkanya demikian, bulog itu wajib menyerap. Nah, kalau yang demikian itu sudah kita pageri di 4.550 ya. Justru tahun 2020 itu angkanya 4.200. Lebih jelek. Justru itu. Ya, Sehingga Badan Pangan Nasional mengambil inisiatif. Cara yang paling cepat adalah mengumpulkan dan membuat kesepakatan itu tadi. Ini kenapa? Dua-dua harus dapat. Jadi kita punya penggiling padi kecil yang jumlahnya 160.000, yang itu pastinya nggak dapat. Kalau misalnya harganya tadi misalnya sempat di 6.000, 6.300 begitu ya. Ini si penggiling padi kecil nggak dapat. Kenapa? Karena pada saat produksi itu di bawah daripada jumlah konsumsi, itu rebutan gabah. Misalnya Pak Akmal menawar 5.500, nanti Pak Agus menawar 57. Saya penggiling padi besar, no limited, saya beli dengan harga 6.000, 6.300 misalnya. Bagus buat petani, bagus buat penggiling padi besar, tapi tidak bagus untuk penggiling padi kecil, plus tidak bagus untuk konsumen. Konsumen itu jumlahnya juga banyak, sehingga di sini memang Badan Pangan Nasional harus menyeimbangkan. Ya. Kemudian langkah berikutnya, kalau ada beberapa menyampaikan sudah ditetapkan HPP, belum. Jadi kemarin kami mengundang termasuk Ketua SPI, kemudian KTNA, unsur-unsur dari seluruh stakeholders di bidang perberasan baru kita undang. Karena menetapkan harga pada saat harga yang masih tidak normal hari ini, pada saat supply-nya itu masih shortage ya, itu nggak pas juga gitu. Sehingga perlu diketahui bahwa termasuk besok, kemarin sudah ada preliminary dengan beberapa stakeholders perberasan, yang besok itu di Bogor ya, kita juga undang nanti teman-teman dari serikat, semua unsur HKTI dan lain-lain, kementerian, lembaga, besok hadir. Silahkan kita berdiskusi di sana, kita tentukan line by line. Misalnya berapa produktivitas, berapa sewa lahan, berapa harga pupuk, berapa biaya distribusi dan lain-lain, sampai angkanya itu dapat. Tetapi memang apapun yang diputuskan tidak bisa 100% memenuhi membuat happy semua orang. Sehingga ini nanti mesti duduk sama-sama gitu ya. Mungkin happy buat di satu sisi misalnya penggiling padi kecil, tapi tidak happy buat petani misalnya. Atau semua happy di hulu, tengah, tapi di konsumennya inflasi tinggi, harga tinggi, berarti daya beli masyarakat yang jumlahnya 277 juta ini juga akan sama. Jadi sehingga kita ya memang harus duduk bareng seluruh stakeholders. Kemudian tidak common pada saat panen raya itu menaikkan harga, ya. Tetapi Badan Pangan Nasional itu mengambil inisiatif. Jadi harusnya kalau kita diam-diam saja, angkanya kan masih 4.200, ya. Kemudian 8.300 pembelian bulog.
Dan itu kita tahu itu nggak benar, sehingga Iya. kita melakukan inisiatif supaya bulognya juga terisi. Dan tapi kita nggak bisa mengalahkan mekanisme pasar. Jadi pada saat ditentukan seperti ini pun, saya tadi pagi barusan cek ya, harga itu masih 5.000, 5.100, 5.200 ya. Kemudian sepakat yang tidak sepakat sebenarnya. Maksud saya gini, sudah sepakat harga seperti itu, penggiling padi juga lihat mekanisme pasar. Nyatanya juga nggak dapat. Jadi kalau tadi Pak Agus sampaikan ada yang jual sampai 4.000 ya, tolong kasih tahu kami itu Bulog langsung serap ya, udah pasti ya. Dengan spek tertentu misalnya yang sama-sama kita sepakati. Itu janji saya Pak. Jadi Bapak tinggal kasih tahu daerahnya mana, kita langsung serap seperti biasa gitu ya. Itu harus dilakukan oleh Bulog. Karena Bulog memang kita tugaskan menyerap 2 kali lipat. Jadi kalau dibilang pemerintah tidak sayang petani juga nggak benar. Kenapa? Karena yang tahun lalu itu sekitar 1 juta ton, diskusi kita kemarin kita sepakat untuk Bulog tahun ini 2,19 juta ton Pak untuk menyerap gitu ya. Jadi tapi ini memang perlu penyesuaian-penyesuaian. Dan Bulog itu sekarang sudah memiliki 13 MRMP, jadi mailing unit ya di beberapa tempat yang itu juga sudah siap untuk membantu langsung petani gitu ya. Petani, GKP, GKG masuk itu boleh gitu ya, karena itu juga sudah selesai commissioningnya. Mungkin itu dari saya sebagai awal Mbak Brigita. Sepertinya bagaimana kemudian pembicaraan dengan Komisi 4 dan kami sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Pertanian untuk bisa bergabung bersama kami karena kaitannya juga berkaitan petani-petani di lokasi mana yang kemudian butuh untuk segera diserap padinya, tetapi hingga tadi sebelum kami bersiaran tidak ada jawaban dari Kementerian Pertanian untuk bisa mengirimkan perwakilan narasumber untuk bisa berdiskusi bersama kami di sini. Kita jeda dulu, usai jeda kami kembali.